Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini saya kembali menyapa Bapak, Ibu, Saudara-saudari di mana saja kita berada. Mari kita bersama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap hadirat Tuhan melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu, bahkan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dan pada pagi hari ini, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami rindu untuk bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Mu. Tuhan, buka hati dan pikiran kami saat ini, terangilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan memahami akan arti firman-Mu. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-45 hingga ayatnya yang ke-57. Injil Yohanes pasal 11 ayat 45 hingga ayatnya yang ke-57. Demikian firman Tuhan. Persepakatan untuk membunuh Yesus. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat sebab orang itu membuat banyak mujizat? Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu Hari Raya Paskah orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Sementara itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Demikianlah firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah tak terbatas. Tak terbatas. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, jika sesuatu disebut tak terbatas,
Tidak mungkin ada sesuatu yang dapat membatasinya. Begitupun juga dengan Tuhan dan pekerjaannya yang tak dapat dibatasi oleh apapun, termasuk kerancangan manusia. Perikop bacaan kita saat ini mengisahkan tentang bagaimana Mahkamah Agama yang berisikan orang-orang Farisi, imam-imam kepala, bahkan imam besar yang berencana untuk membunuh Yesus. Namun demikian, upaya yang hendak membatasi pengaruh Yesus justru berbalik untuk mengakui mujizatnya. Namun ada hal penting yang tidak disadari terlebih oleh imam besar Kayafas, yaitu nubuat tentang kematian Yesus bagi semua bangsa. Bahkan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus justru semakin membuat pemberitaan Injil semakin meluas. Hal ini menegaskan bagi kita bahwa segala usaha untuk menghentikan pengaruh Yesus bagi orang banyak yang direncanakan oleh para pemuka Yahudi ada dalam kuasa Allah. Sampai hari ini masih banyak yang mencoba untuk membatasi, bahkan ingin menggagalkan misi Allah untuk menyelamatkan dunia. Berbagai cara, bahkan kesengajaan melakukan kejahatan adalah bentuk perlawanan terhadap pemberitaan Injil. Tidak jarang gereja harus berlawanan dengan para pemuka dan penguasa yang berusaha untuk menghalangi pelayanan karena bertentangan dengan kepentingan mereka. Bahkan sering kita sendiri sebagai pribadi tanpa sadar bahwa kita sedang membatasi karya Tuhan. Kadang kita terjebak dengan kepentingan pribadi lalu mengabaikan kehendak Tuhan. Ingat bahwa kedaulatan kuasa Tuhan menembus setiap hati dan pikiran manusia. Tidak ada satupun yang dipikirkan dan dirancangkan luput dari kekuasaan Allah. Karena itu jemaat yang kekasih, hiduplah dalam ketergantunganmu hanya kepada kuasanya. Amin. Mari kita satu dalam doa syukur. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami baca, kami dengarkan bersama pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu itu Tuhan senantiasa menjadi pelita dalam kehidupan kami dan terang bagi setiap langkah kaki kami. Bapa di surga, di dalam doa kami pada pagi hari ini, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang terbaring dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Baik yang dirawat di rumah, yang sedang berobat jalan, maupun yang dirawat di rumah sakit. Engkau datang dalam kehidupan mereka. Engkau menjamah mereka satu persatu, dan biarlah oleh bilur-bilur-Mu mereka semua dapat memperoleh kekuatan kesembuhan yang semuanya itu berasal dari Tuhan. Begitu juga dengan anggota jemaat-Mu yang saat ini bersuka cita karena mengalami berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan mereka, baik pertambahan usia maupun berkat-berkat lainnya yang mereka alami. Biarlah lewat sukacita yang mereka alami, mereka senantiasa bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupan mereka. Akhirnya kami serahkan kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami. Biarlah dengan takut akan Engkau, mereka senantiasa memimpin bangsa dan negara kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami. Ampuni salah dan dosa yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam anak-Mu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah sarota kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita.